Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia teman-teman semuanya. Hari ini sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Itulah yang kita harapkan semuanya ya, sehat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Multazam, Bapak Danang Prayitna, yang saya hormati Waka serta Waka kurikulum dan Waka kesiswaan yang ada di SMP Multazam Semarang, dan teman-teman Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang hari ini maka kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana siang hari ini rahmat serta rizkinya lah kita bisa berkumpul di sini dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tentunya tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita tunggu-tunggu di hari akhir nanti. Baik, terima kasih kesempatan untuk hari ini. Maaf waktunya teman-teman istirahat. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai diseminasi aksi nyata modul 1.4 untuk program guru penggerak angkatan ke-11, yaitu mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Bagaimana penerapannya budaya positif? Nah, hari ini 1 jam ke depan kita akan bersama-sama membahas mengenai budaya positif ini, bagaimana semua itu bisa dilakukan dan ini tujuannya untuk apa. Baik, selanjutnya perkenalkan saya selaku calon guru penggerak Wahyendra Wurianto SPD, tentunya semuanya sudah kenal, dan saya harap tahun depan banyak teman-teman yang akan ikut selanjutnya di guru penggerak dan semuanya akan bergerak dan menggerakkan. Luar biasa, yang penting semuanya untuk siswa kita. Dan fasilitator saya adalah Ibu Yeni Nurfatia SPD, beliau dari Jakarta, dan pengajar praktik saya Ibu Hajar Ristiani, seorang kepala sekolah di SD Mangkang sana. Baik, untuk hari ini sebelum saya masuk ke materi, kita bisa melihat sejenak beberapa tayangan berikut. Vamos a procedimento. Sí.
Ya, ini video pertama. Sebelum ditanggapi, mungkin ada sedikit masalah di subtitle. Mohon maaf karena saya mencari banyak literasi yang bahasa Indonesianya belum muncul, dan ini tadi sifat video yang sangat menyentuh sekali dan luar biasa. Mohon tanggapannya setelah yang video kedua juga. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Can I lift it right? Now, try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Nah. He furrowed his brow and concentrated to bend the sword. Alright, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Me! Come on, come. I'm going to place this fork into this empty bag over here. Right? Aman. I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. Can you feel it? It's done. Have a look. Whoa! You see what we can achieve when we put our minds to it? You can keep it. Yeah, man. This will help you. Please copy this in your notebooks. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. One, can you do the magic again, please? It wasn't me, Aman. It was all you. Magic. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic. Baik, ini tadi ada dua buah video yang saling bertolak belakang. Monggo siapa yang mau menanggapi di antara kedua video tadi, apa yang bisa panjenengan kemukakan? Monggo, ayo. Ini biasanya meminta anaknya untuk berpendapat. Kalau bapak ibu gurunya berpendapat harus berani juga. Monggo Pak Suri. Monggo, ada yang lain? Monggo Pak Suri. Sakit ngaji di depan tidak apa-apa.
Terima kasih atas waktunya Bapak calon guru pemberian Bapak Wahyu Kurniata SPD. Izinkan saya untuk menanggapi dari video pertama nih. Ya, jadi saya sangat terkesan dengan konsep dari video tersebut. Itu dari yang saya lihat. Terus video tersebut menggambarkan seorang anak yang ketika menempuh pelajaran di kelas terlambat terus, sedangkan guru melihat anak seperti itu. Iya, karena memang ketika anak belajar itu kan ada salah satu sikap yang harus anak dapati, yaitu disiplin. Ternyata anak tersebut tidak disiplin, kata si guru, mungkin seperti itu di bahasa. Kemudian setelah berselang beberapa waktu ternyata guru menemukan tuh kenapa anak kok sering terlambat, ternyata ada sesuatu di balik kejadian tersebut. Nah, mungkin saya menyimpulkan bahwa kita tidak bisa untuk mengejar semua anak itu sama ya. Adapun ketika mereka melakukan sebuah kesalahan pasti ada sebab mereka melakukan itu. Jadi alangkah baiknya ketika sebelum kita mendisiplinkan atau mengejudge atau menetapkan bahwa anak itu salah, kita meneliti atau menelaah dulu kenapa anak tersebut melakukan hal itu. Gitu ya Pak. Jadi sehingga kita tidak semena-mena untuk mendidik anak. Ketika anak yang sekiranya nakal, apakah betul dia nakal murni karena dia atau karena faktor yang dia tidak bisa menjelaskan, seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Zuri. Monggo, Bapak Ibu ada yang kita beri aplaus dulu atas pendapatnya Pak Zuri yang luar biasa dari berbagai sudut pandang. Monggo ada lagi. Ibu-ibu, monggo menanggapi video yang pertama dan yang kedua, monggo. Jadi yang video pertama ini cukup menguras emosi. Gitu. Tadi sejujurnya saya sempat nangis waktu lihat pertama kali video ini. Ternyata bisa seperti itu. Monggo ada yang mau disampaikan, Bu Novi mungkin? Monggo. Baik video pertama ataupun video kedua. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Wahyu. Antara video 1 dan 2 jelas bertolak belakang. Bahwasanya di video pertama seorang guru belum tahu latar belakang atau masalah yang dihadapi oleh peserta didik, sehingga setiap kali anak ini terlambat langsung diberikan hukuman. Jadi konsep dari guru tersebut adalah memberikan punishment. Kemudian yang video 2 itu ada anak yang bermasalah ketika belajar, yaitu belajar bahasa Inggris. Di situ guru tersebut mencarikan solusi dengan diberikan semangat berupa sulap yang bentuknya itu adalah garpu bengkok gitu. Dari gift atau hadiah yang diberikan oleh guru ini, peserta didik tersebut akhirnya termotivasi untuk belajar dengan kesadarannya sendiri, tanpa disuruh atau tanpa dipaksakan oleh sang guru. Jadi ada perbedaan di antara video 1 dan 2. Dampak bagi psikologi anak ketika diberikan hukuman atau punishment bagaimana? Tentu anaknya akan tidak semangat belajar dan hasil belajarnya tentu tidak baik. Sedangkan kalau anak diberikan gift atau hadiah akan lebih semangat belajar dan hasil belajarnya tentu akan lebih baik. Begitu. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk pendapatnya dari Bu Novi yang luar biasa juga. Tidak ada yang salah mengenai tanggapan video ini. Bagaimana cara kita melihat dan sudut pandang mana yang akan kita gunakan dalam pengaplikasian video ini, dalam menelaah video ini, itu semuanya benar. Tergantung dari mana kita memandangnya. Baik. Saya lanjutkan dari 2 video tadi menunjukkan sebenarnya tujuan pendidikan kita itu seperti apa sih? Menurut Ki Hajar Dewantara,
Tujuan pendidikan itu adalah menuntut untuk segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan dasarnya, tapi laku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodrat anak itu. Kodrat yang dimaksud itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan ajarannya dari Rasulullah SAW bahwa didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Karena pendidikan yang kita dapatkan, yang kita alami di masa lalu mungkin saja tidak sesuai dengan pendidikan anak sekarang. Selanjutnya, coba kita bermain-main dengan teman kita yang ada di samping Anda, di samping Bapak Ibu. Monggo Bu Tiwi bisa bergabung dengan Bu Elia. Coba tekan salah satu barang yang berharga di samping yang tidak bisa diketahui oleh teman Anda, dan yang sebelahnya mencoba untuk membuka apa itu yang ada di genggamannya. Bagaimanapun caranya, monggo. Setelah mendapatkan caranya itu, tolong angkat tangan dan kita komunikasikan bagaimana caranya kok bisa membuka itu. Ini ada dua teman kita dengan sama teman yang di sebelah. Salah satu menggenggam sebuah benda yang berharga, kemudian di teman satunya mencoba membujuk teman itu untuk membuka tangannya dan menunjukkan isinya. Tapi teman yang satunya mencoba untuk melindungi benda itu, tapi kalau dengan bujukan yang sesuai mungkin bisa dilepaskan. Tapi bagaimana caranya itu saya bebaskan dan nanti bisa angkat tangan. Cara saya seperti ini Pak, dan teman saya akhirnya luluh. Dirayu, dibujuk, diberikan apapun, monggo, silahkan. Ya. Monggo. Dalamnya apa? Gitu kira-kira, ayo. Ada yang bisa mengembangkan caranya salah satu? Pak, teman saya nggak mau buka tangan Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin bisa saja seperti itu. Tapi bagaimana, berarti bujukannya belum kuat ini. Dipaksa boleh? Dipaksa. Dengan cara apa memaksanya? Ini bahaya ini kelihatannya. Oke. Oh iya, saya nggak akan lihat. Baik. Mungkin ini dengan pertanyaan ini, alasanmu mengepalkan tangan itu apa? Terus dan teman Anda biar mengemukakan. Kalau tidak mau membuka, alasannya kenapa? Coba ditebak. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Oh, Bu Novi. Oh, langsung dibuka. Wah, ini langsung luluh ini. Kenapa? Misita kenapa? Ini kenapa kok alasannya langsung dibuka? Karena meminta dengan baik-baik, dengan sopan, santun, nada yang baik, sehingga kita bisa luluh. Oh, dengan bujukan yang begitu lembut dan menyentuh ya intinya ya. Oke. Ada lagi yang bisa? Bu Neva dan Bu Elia gimana? Belum? Oh, belum. Ini temannya bujukannya cukup, rayuannya harus maut ini berarti. Baik. Belum ada? Ini bagaimana, sudah sukses belum? Bisa. Kenapa ini? Ini bagus sekali. Siapa yang membujuk tadi? Ya. Bagaimana caranya membujuk? Membangun rasa percaya dulu. Kan tadi alasannya Bu Tiwi nggak mau buka karena barangnya takut hilang. Terus kita membangun rasa percaya, nggak apa-apa, aku cuma pengen lihat kok, nggak bakal menghilangkan. Wah, luar biasa. Betulkah itu? Betul, karena yang tak contohin cincinnya tak genggam gini, kan otomatis. Wah, cincin nikah ini luar biasa. Oh, ini Bu Nay ingin segera menikah. Kita doakan saja segera bertemu dengan jodohnya. Amin. Bu Neva juga. Oke, Bu Misita juga. Jangan sampai ketinggalan. Baik, selanjutnya ini tadi sebenarnya menunjukkan bagaimana. Apakah Anda
menutup kepalan tangan itu pasti kan ada alasannya. Mengapa alasan Anda menutup kepalan tangan Anda? Pasti setiap teman yang ada di sebelah kita tadi punya alasan tertentu. Dan dalam kegiatan ini sebenarnya siapa sih yang memegang kendali? Siapa? Yang menutup tangan atau yang membujuk? Yang menutup tangannya. Yang memegang kontrol adalah yang menutup tangannya. Kenapa bisa seperti itu? Baik, ini sebenarnya berkaitan dengan stimulus respon dan teori kontrol. Sebenarnya ini di dalam kita alokasikan, kita simulasikan di dalam dunia pendidikan. Sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, di dalam dunia pendidikan kadang ada yang berpikiran bahwa realitanya itu kita itu kebutuhan kita sama responnya. Kenyataannya dalam teori kontrol kebutuhan kita berbeda, antara yang menggenggam dengan yang meminta untuk melepaskan itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal pada kenyataannya dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama, tapi itu sulit sekali. Dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu kontrol. Baik, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah betul seperti itu? Tentu tidak. Apakah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda? Ya, tentunya pasti. Nah, itulah perbedaan ini. Teori respons, stimulus respon dengan teori kontrol itu sebenarnya yang mengontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Bukan saya bisa mengontrol orang lain, tapi justru karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ini mindset yang harus kita miliki bersama. Ini model berpikirnya kalau stimulus respon itu menang dan kalah. Tapi kalau untuk teori kontrol, model berpikirnya win-win solution, sama-sama menang. Next, hari ini dalam modul 1.4 yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak, sebenarnya teori kontrol dari Dr. William Glasser itu ini antara lain, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuai dengan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itulah yang akan kita lakukan kepada anak didik kita. Terus semua perilaku memiliki tujuan motivasinya, yaitu teori motivasi itu ada 3, yaitu menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Nah, 2 yang awal ini motivasi ekstrinsik atau dari luar. Sedangkan yang di bawah ini yang menghargai diri sendiri itu motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari diri kita, dari diri kita sendiri. Dan ini nilai-nilai yang akan kita terapkan, nilai-nilai kebajikan universal, dan intinya kita akan membuat dan terapkan ini di dalam kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai apa saja yang akan kita sepakati di dalam kelas bersama dengan murid kita. Model berpikir menang dan kalah. Nah, ini tadi di stimulus kontrol, sedangkan di stimulus respons. Sedangkan kalau di teori kontrol itu win-win solution, mengutamakan kolaboratif dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, choice-nya yang diperbanyak. Posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat terasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini semua itu kita gunakan di sekolah. Mungkin nanti kita bisa bermain-main bagaimana ini kita pakai. Endingnya sebenarnya seorang guru diharapkan untuk menjadi seorang manajer. Dan jika ada terjadi trouble, maka salah satu cara untuk menguraikannya yaitu dengan segitiga restitusi. Nah, realitasnya pada kebutuhan itu kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Intinya, kenapa kok bisa pandangannya berbeda-beda? Karena manusia itu pasti akan memenuhi kebutuhan, 5 dasar kebutuhan manusia untuk mereka kejar, dan itu caranya berbeda-beda. Namun kebutuhannya sama. Nah, trouble atau masalah yang timbul itu sebenarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan.
Baik, ini konsep utama dalam budaya positif. Yang pertama, paradigma belajar, budaya positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan ras, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini yang ingin kita tuju semuanya. Pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhannya anak masing-masing. Karena sesuai dengan awal tadi bahwa ini kebutuhan manusia itu berbeda-beda, bukannya sama ya. Dan endingnya, muaranya kita ingin menghadirkan karakter di dalam diri siswa, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila? Ada apa saja? Ini? Ya, ini guru SD pasti suka ini kalau ngajar. Ini mungkin patut kita tiru dari guru SD ya. Nyanyinya gimana? Kita belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemarin saya diajari seperti itu Ibu oleh guru SD ya, yang tinggalnya bersama dengan saya di rumah kebetulan itu. Jadi tidak serta-merta kita mengajar di kelas yang lebih tinggi ilmunya pasti tinggi, tidak, belum tentu. Kita bahkan belajar dari guru sekolah dasar yang memiliki berbagai dinamika dalam mengajar anak-anak yang lebih kompleks. Selanjutnya, budaya positif itu apa? Yang ada di sekolah, nilai dan kebijakan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Disiplin positif apa makna dari disiplin? Nah, di sini disiplin itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Cuman di sini disiplin di Indonesia itu mulai bergeser artinya. Ya, disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Bukan kalau makna disiplin yang ada di tempat kita bagaimana? Disiplin itu ya harus menaati peraturan. Ya kan? Di Indonesia bergesernya nilai kata disiplin itu sangat melenceng sekali dari arti sebenarnya. Dan ini budaya kita itu sudah terlanjur mengakar. Makanya kita akan mengubah paradigma itu tadi, mengubah sudut pandang itu tadi, ya. Yang awalnya menjadi dari kepatuhan, kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan tentang apa yang kita hargai dan kita mau capai untuk tujuan bersama, yaitu tujuan yang mulia. Nah, disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu tidak diperintah, bebas. Ternyata merdeka itu adalah merdeka bisa menghargai dirinya, bisa memerintah dirinya, ya, menguasai dirinya, mengontrol dirinya dengan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai bersama dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran karena tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu nilai pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ya, di depan sudah saya kemukakan sebagai mukadimah. Sekarang kebutuhan dasar manusia yang ingin kita dapatkan itu apa saja sih? Seluruh tindakan yang ada pada diri kita, pada dasarnya muaranya untuk mencapai tujuan, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yaitu makan, minum yang kita lakukan tiap hari, tempat tinggal lah, itu kebutuhannya kebutuhan hidup. Kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini nanti bisa kita aplikasikan untuk mendeteksi bagaimana seseorang itu melakukan perbuatan untuk mencapai kebutuhan yang mana. Nah, ini kebetulan ada kasus, kita bisa diskusi. Monggo, dari kasus ini menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo, saya dibaca terlebih dahulu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni
beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Bapak Ibu, mana kebutuhan dasar yang ingin dicapai Doni sehingga Doni itu melakukan hal itu? Alasannya kenapa? Apakah ada kebutuhan dasar Doni yang belum tercukupi? Kira-kira apa? Monggo, ada yang ingin berpendapat? Ustaz, ada yang Bu Naili? Menurut saya, alasan Doni melakukan hal itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dicapai itu adalah bertahan hidup, Pak. Karena kan makan itu adalah kebutuhan. Ya mungkin Doni itu belum sarapan dan dia sangat lapar sehingga mungkin kalau meminta dengan baik-baik temannya kurang berkenan dan akhirnya dengan terpaksa meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa juga. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Naili. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Ada yang berbeda atau mau ingin menambahkan? Monggo. Ini ada kata-kata seringkali. Gitu. Beberapa anak. Ada sudut pandang yang berbeda lainnya? Oke, kita lihat saja. Mari kita ulas bersama-sama. Tadi Bu Naili mengatakan bahwa kebutuhan survivalnya yang belum terpenuhi. Betul, itu sangat betul. Sehingga dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Lalu kebutuhan untuk diterimanya apakah ada? Oh, ternyata dia merasa senang ketika dia diperhatikan. Dengan cara apa? Memaksa, meminta itu tadi. Ketika temannya melaporkan kepada gurunya, setelah dipaksa temannya pasti akan lapor. Nah, dan kemudian gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Endingnya ternyata seperti itu. Terus selanjutnya kebutuhan penguasaan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Ya, ternyata ada unsur pemaksaan tadi. Ya, oh ini ada banyak sekali kebutuhan hidup yang belum tercukupi. Selanjutnya kebebasan. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang itu saja. Pak, tadi gak ada informasi tentang itu. Iya, karena kalau dari studi kasus yang dikemukakan lewat soal itu banyak sekali sudut pandang dan banyak sekali informasi pendukung yang mungkin bisa saja terjadi. Seperti ini, ibunya membawakan bekalnya selalu sama, telur ceplok mata sapi terus setiap hari. Mungkin dia bosan. Terus kesenangan, iseng aja kalau dia menikmati ekspresi wajah temannya yang ketakutan, yang kesal karena diambil makanannya, dia seolah-olah yang ingin menggoda karena ekspresi temannya lucu. Baik, untuk seperti itu tadi sebenarnya motivasinya Doni itu bisa dibagi menjadi 2. Motivasi manusia untuk melakukan sebuah tindakan itu ada 2. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan diri. Yang poin yang kedua yaitu motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Doni mungkin ada di salah satu motivasi ekstrinsik ini. Ya, kalau untuk yang pertama jelas tidak mungkin karena dia ingin mendapatkan perhatian. Ternyata mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. This is me, inilah saya. Nah, motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3. Yang pertama mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tidak terencana, tiba-tiba kalau sifatnya hukuman. Murid tidak tahu apa-apa, ya, yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan memberikan hukuman fisik dan psikis. Terencana, disepakati sesuai. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid.
Dan yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, di sini ada beberapa konsekuensi dan hukuman. Mari kita lihat kasusnya, mana yang termasuk konsekuensi, mana yang termasuk hukuman. Monggo. Yang pertama, kita bahas bareng-bareng langsung mawon. Monggo, yang pertama apa? Hukuman. Pusat karena tidak mengerjakan PR. Terus yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus yang selanjutnya, lari mengelilingi halaman sekolah 2 kali karena terlambat datang sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang ia coret-coret. Konsekuensi. Terus yang berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini biasanya kesiswaan ini. Ya, tapi alhamdulillah kesiswaan yang multazam belum pernah. Coba ya kita cek bersama-sama. Apakah betul? Oh iya. Bedanya konsekuensi dengan hukuman itu apa? Itu sudah terlihat jelas. Sebenarnya konsekuensi itu masih relate. Contohnya, guru olahraga, ada siswa yang datang terlambat, tapi dia tidak mengikuti pemanasan. Lalu dia diberikan pilihan untuk lari keliling lapangan 2 kali atau push up atau kegiatan yang lain. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Konsekuensi, kenapa? Nah, masih relate. Berarti larinya itu digunakan sebagai pemanasan, pengganti pemanasan, gitu. Nah, itulah relate-nya, hubungannya antara kegiatan yang dilakukan dengan tujuan pembelajarannya. Baik, yang selanjutnya teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, guru itu mengontrol murid, itu ilusi. Yang kedua, ilusi datang pengetahuan efektif dan bermanfaat. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tiga, yang keempat, mengilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini 4 teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Mana yang kira-kira nanti akan kita pilih? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, sedangkan atau yang manajer. Kalau untuk menghukum bagaimana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah ini menghukum atau membuat rasa bersalah atau memantau? Pembuat rasa bersalah. Apalagi orang ngomongnya lirih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Wah, anaknya langsung betul. Tapi kalau ngomongnya dengan apa kecewa sekali dengan kamu, itu akan posisi kontrolnya akan berbeda, Bapak Ibu. Karena dengan nada tinggi meminta. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Dengan ini posisi kontrol apa? Apa? Sebagai judgment, penghukum. Ya, ini selalu menyalahkan, ya kan? Berarti dia menghukum. Kamu tuh kalau ngelakuin sesuatu gak pernah beres, gak benar melakukannya. Apalagi ngomongnya dengan nada 8 oktav lebih tinggi, ya. Apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini teori kontrol yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau teman, atau manajer. Sehingga anak sendiri bisa menemukan penyelesaian atas masalah. Ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu ya. Ini sebagai apa? Teman. Oke, asik. Ini sudah mulai semakin. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Hah? Oh, tadi apa aja? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Teman, pemantau, atau dua-duanya juga tidak apa-apa, bisa, boleh. Ini sebagai, ya ini bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau. Ada dua ini. Mengapa keyakinan kelas? Nah, setelah teori kontrol kita akan masuk ke keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini berkaitan dengan motivasi yang tadi. Motivasi intrinsik lah yang kita ingin capai. Apakah dengan semua ini budaya positif ini berarti anak-anak nggak perlu menghormati kita, nggak perlu ada peraturan? Itu miskonsepsinya. Tetap harus ada peraturan, dan peraturan itu kita ubah dengan kata-kata positif. Nah, keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, bahasa. Itu menurut Gosen tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat dan menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti peraturan semata. Jadi dari yang terpaksa takut mendapatkan hukuman, hanya ingin mendapat penghargaan guru, menjadi menjalankan keyakinan, lebih bersemangat. Nah, ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Mungkin nanti bisa diterapkan di dalam kelas kita bersama teman-teman. Ini kemarin ada peraturan, mungkin dilarang mengganggu teman atau berkata-kata kasar. Seperti apa? Ngejek orang tuanya. Nah, ini yang sering terjadi di kelas saya seperti itu. Manggilnya orang tuanya, nama orang tuanya. Nah, ini kita buat berubah keyakinan menjadi keyakinan sekelas, yaitu menghormati orang lain. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini kan jatuhnya ke pemerintah. Nilainya apa? Tanggung jawab. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Itu merupakan sebuah komitmen. Nah, ini langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat ekstra abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupaya untuk pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh kata jangan atau melakukan sesuatu dengan karena perintah. Ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dalam lingkungan tersebut ya. Jadi keyakinan kelas itu di sekitar kita apa yang bisa diterapkan. Terus semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa berubah setiap saat. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas, nanti bisa kita contoh di kelas kita masing-masing. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Ini contohnya dalam proses pembuatan. Kalau tabel T itu biasanya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nah, ini yang sering terjadi ya. Terus ini tabel Y, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Seperti apa? Satu orang sering berbicara, yuk saling bantu. Nah, yang terlihat berempati terhadap orang lain. Dan berperilakunya bagaimana? Tersenyum ramah. Ketika orang meminta bantuan, kita senyum ramah dan bersedia membantu dengan sukarela. Restitusi. Nah, ini yang terakhir. Tadi setelah keyakinan kelas lah. Kalau keyakinan kelas yang dilanggar bagaimana? Nah, ini ada salah satu cara ya. Ini salah satu cara. Kenapa saya bilang salah satu? Karena ini banyak sekali caranya. Dan yang dikemukakan di pendidikan guru penggerak itu yaitu namanya restitusi, segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi baik bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004.
Nah, ini tahapannya apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, apa sih yang bisa kita katakan dalam ini? Menstabilkan identitas. Yang kedua, tindakannya validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas mana yang dia langgar. Ini contoh-contohnya. Nih, ketika dalam menstabilkan identitas itu kita bukan sebagai penghukum, tapi kita menyadarkan bahwa manusia itu salah itu wajar. Setiap orang pasti berbuat salah. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan hal itu. Jadi anak merasa nyaman dulu, tidak ketakutan, dan mau bercerita. Nah, setelah itu kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Cerita ke Bapak Ibu. Nah, kamu patut bangga karena dirimu sendiri, ya, kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini menguatkan, menstabilkan validasi tindakan yang salah itu apa yang dia lakukan salah dan dia sendiri yang menentukan. Nah, setelah dia sadar, setelah dia mengemukakan itu, step yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Apa ya keyakinan kelas kita? Kita ingatkan kembali kepada keyakinan kelas. Nilai apa yang disepakati bersama, sehingga menimbulkan ide, motivasi intrinsik dia untuk memperbaiki. Nah, ini contoh penerapannya kemarin. Adik-adik, terima kasih yang sudah datang ke sini. Bapak Ibu tahu minta maaf ya karena saya ini akhir dengan waktu istirahatnya, tapi harus datang ke Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Ini Bapak Ibu mau ada ngobrol juga kan? Oke, baik. Jadi nanti pagi Bapak Ibu sudah corona dari sini. Akhirnya dari yang dilakukan Abdi. Dari rumah keluarga, betul. Ada nama yang luar. Tidak luar yang luar. Nah, kalau kita depan, kira-kira kenapa Abdi luar? Karena posisi kemarin betul. Hari ini karena diskusinya baru mulai, kalau dari mulai. Nah, hal itu berarti keyakinan kelas apa yang menurut Nabi tidak dilakukan oleh Nabi. Nanti kita sama-sama sudah membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas lainnya. Jadi kita sama-sama sudah mengetahui itu. Menurut aku nih. Kira-kira keyakinan masalah itu ini contoh-contohnya yang sudah kami lakukan secara itu terpisah dan ini tanggapan siswanya sendiri. Ya, ini contohnya sedikit. Mungkin nanti teman-teman bahkan sudah melakukan ini sebelumnya, cuma kita tidak tahu. Nah, ini untuk terakhir ada contoh studi kasus. Maaf. Ya. Ini contoh. Nah, ya, ini ada kasus yang pertama. Jadi ada sebuah kasus yang terjadi di kelas matematika, ya. Lalu ada guru matematika Bu Santi sedang sakit, lalu digantikan oleh Bu Eni. Di dalam kelas ada murid Bu Eni ini guru baru 2 tahun, lalu beberapa murid perempuan di kelasnya yaitu Vivi dan Natali mengetahui hal ini mulai dari karena menganggap mereka Bu Eni ini guru baru, lalu mereka mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya, tertawa, tidak mengindahkan, terus mencoba
kemudian Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, lalu keesokan harinya mereka berdua dipanggil oleh Bu Santi untuk ditanyakan tentang laporan dari Bu Eni. Lalu ditanyakan seperti itu, Natali dan Vivi sempat membela diri, namun akhirnya mengatakan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakannya itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf, dan mereka ingin mengatakan akan meminta maaf kepada Bu Eni. Ya itu boleh saja minta maaf. Namun Bu Santi menanyakan kembali apa yang mereka lakukan menggantikan rasa tidak dihormatinya Bu Eni. Ini harusnya Bu Eni. Maaf. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Apakah ada gagasannya? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka ini adalah penerapan keyakinan kelas. Mereka akan diskusi dengan teman-temannya sehingga penerapan keyakinan kelas itu lebih bagus tentang sikap saling menghormati. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Usulan kedua, mereka ingin mengirimkan email kepada Bu Eni. Melalui email ini, mereka akan memberikan gagasan mereka dan memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain kali ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Nah, ini yang saya ingin harapkan. Monggo teman-teman menuliskan posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Bu Eni. Monggo. Ini kita coba analisis bersama. Yang pertama tadi, posisi kontrol apa yang digunakan oleh Bu Eni? Teman, penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Kalimat mana yang menunjukkan itu? Monggo silakan ditulis pengamatannya, hasil pengamatannya. Diberi nama juga tidak apa-apa. Monggo. Nanti bisa ada yang berpendapat. Ya, posisi kontrolnya boleh didiskusikan dulu, boleh berdiskusi. Bu Santinya lagi pergi, lalu digantikan Bu Eni. Posisi kontrolnya yang mana? Ini kata kuncinya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Kata-kata seperti itu tuh, kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Moga ditulis saja, tidak apa-apa. Oke teman, apalagi ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Teman, pemantau, apakah bisa?
santai saja Bu. Terus akhirnya kan dia bilang tolong bantu Ibu ya, ayolah tugasnya dikerjakan. Ya. Oke, pertanyaan pertama, posisi kontrolnya seperti apa? Nah, yang kedua, langkah-langkah segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Santi apa? Untuk sekedar mengingatkan, tadi ada beberapa langkah segitiga restitusi. Nah ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Dari ya ini. Oh yang tadi segitiga restitusi, baik. Monggo. Yang termasuk dalam menstabilkan identitas tadi dipanggil terus ini kasusnya. Nah, segitiga restitusi, langkah yang pertama apa? Validasi. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yang mana? Keesokan harinya Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni, apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, ini termasuk dalam step yang mana? Menstabilkan identitas, baik. Terus ada kata-kata Vivi sempat ragu ya, itu apakah? Nah ini, namun akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Berarti itu step yang selanjutnya, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Awalnya dia dipanggil, ditanyakan benar gak ada kejadian yang kemarin. Ternyata oh iya Bu, awalnya mereka menolak. Ternyata oh iya. Nah, ketika mereka mengatakan seperti itu, terus menanggapi tindakan itu boleh saja dilakukan untuk jika mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Bu Santi menanyakan kembali, apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Bu Eni. Nah, lalu Vivi dan Natali mengambil perilaku yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kembalikan kepada keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, sehingga anak-anak ini akan memikirkan bagaimana ide mereka untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya seorang guru karena pelanggaran itu. Baik, ini dalam kasus itu menstabilkan identitas, Bu Santi memanggil Vivi dan Natali untuk mengkonfirmasi kejadian yang sebenarnya. Tidak langsung marahi, ledak-ledak di awal seperti video yang pertama tadi, tanpa ditanya, tanpa dijelaskan, anaknya suruh ya lalu dipukul. Wah, saya tadi sempat nangis itu, mau nangis itu, menyayat hati sekali. Nah, terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bu Santi menemukan alasan perbuatan Vivi dan Natali, bagaimana mereka bisa mengganti rasa tidak hormat kepada Bu Eni. Jadi kesalahan mereka adalah tidak menghormati Bu Eni sebagai guru pengganti. Dan kebetulan Bu Eni ini fresh graduate, ya mungkin masih umuran gitu ya, atau selisih umurnya tidak jauh, jadi menganggap muridnya sebagai teman dan menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar dan itu langkah perbaikannya seperti apa. Nah, ini langkah restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali, menstabilkan identitas tadi, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini validasi tindakan yang
lakukan untuk meminta maaf ke Bu Eni, kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar, dan Vivi dan Natali mengirimkan email dan meminta maaf lewat email itu. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah langkah-langkah restitusi yang dilakukan Bu Santi sudah tepat? Apakah sudah tepat? Apakah sudah sesuai urutan yang dilakukan oleh di segitiga restitusi? Sudah. Oke. Baik, memang yang dilakukan Bu Santi tadi sungguh luar biasa ya. Posisi kontrolnya betul. Teman dan pembuat rasa bersalah sebenarnya. Tadi yang pertama, kontrolnya sebagai teman. Ayo tolong bantu ibu ya. Ya itu. Terus yang ini sebagai rasa bersalah itu ini. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Iya, kalau aku nggak ngerjain tugas pasti ibu dimarahin. Ibu dimarahin kan, aduh gara-gara saya dong. Gitu. Itu sebenarnya apakah boleh Pak? Teori kontrol ini sebenarnya posisi kontrol yang diharapkan yaitu Bu Eni sebagai manajer. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kali kita mengajar harus selalu menggunakan manajer? Secara idealnya iya, tapi situasional. Nggak mungkin kita lagi mau wawancara sama siswa, ada masalah untuk mengemukakan masalah, kita nggak mungkin sebagai manajer. Ada kalanya sebagai teman. Tapi kalau teman terlalu kebablasan terlalu lama, nanti rasa respect atau rasa hormat itu akan hilang. Nah, paling tepat memang menjadi sebuah manajer walaupun itu tidak mudah. Dan itu saya buktikan sendiri, Bapak Ibu, ternyata step by step-nya harus kita lewati, memang betul seperti itu. Nah, ini kalau sebagai Bapak Kepala Sekolah, ya yang dilakukan bagaimana dengan tindakan Ibu Santi tadi. Nanti suatu saat kalau Bapak Ibu di tempat kerjanya menemui trouble seperti itu tadi, bisa dilakukan langkah-langkah seperti itu tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Ada satu quote yang saya dapatkan dari sumbernya terlewat kemarin, mohon maaf. Telur yang terpecah dari dalam akan tumbuh individu baru dan berkembang memiliki kehidupan. Namun, telur yang dipecahkan dari luar hanya akan berakhir di penggorengan. Dan semoga kita akan menciptakan telur, bukan menciptakan telur, menumbuhkan anak-anak kita yang memiliki motivasi intrinsik dari dalam, bukan karena motivasi dua motivasi ekstrinsik. Dan semoga ini bermanfaat bagi anak-anak kita. Mereka menemukan jati dirinya, menemukan kodratnya, sehingga mereka paripurna kebahagiaannya baik secara individu maupun secara anggota masyarakat. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesalahan itu milik saya pribadi. Saya akhiri. Untuk sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau mungkin ada pendapat yang ingin dikemukakan? Cukup ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
زیر دارم. کدوم؟ Shkollën. Edhe mos e përsërit më, qetësi. Hyr! Prapë me vones. Shkon ta. Hyr! Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Can I lift it right? Now. Try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Nah. He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. All right, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm gonna do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Me! Aman, come. I'm gonna place this fork into this empty bag over here, right? Now, Aman, I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. I can feel it. It's done. Have a look. Whoa! You see what we can achieve when we put our minds to it? You can keep it.
Aman. This will help you. Please copy this into your notebooks. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. Wan, can you do the magic again, please? It wasn't me, Aman. It was all you. Magic. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic.
Akhirnya terima kasih yang sudah datang ke sini. Pak Wali pertama-tama minta maaf ya karena siang ini Akhil diganggu waktu istirahatnya. Tapi harus datang menemui Pak Wahyu. Terima kasih sekali. Ini Pak Wahyu mau ngajak ngobrol sebentar bisa? Oke, baik. Ini tadi pagi Pak Wahyu mendapat laporan dari Polsek adanya pelanggaran yang dilakukan Abdi. Artinya melakukan pelanggaran. Benar tidak itu? Benar. Pelanggaran apa yang kamu lakukan? Tidak memakai bawaannya perangkap. Kamu pakai bawaan apa? Tapi tempat. Ya. Menurut Abdi itu tepat nggak? Enggak. Nah, kalau itu nggak tepat, ya kira-kira kenapa Abdi melakukan itu? Karena cuci kemarin jadi belum kering. Belum kering? Berarti ini karena dicucinya baru kemarin, bawahannya belum kering. Nah, hal itu menurut Abid keyakinan kelas apa yang menurut Abid tidak dilakukan oleh Abid? Artinya kita sama-sama sudah membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas kemarin ya. Jadi juga sama-sama sudah mengetahui itu. Menurut kamu nih, menurut Sabrina, kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Ketaatan dan ketertiban. Ketaatan dan ketertiban. Jadi ketaatan dan ketertiban dalam memahami Islam. Oke, baik. Nah, ketertiban sama ketaatan tadi menurut Nabi sudah dilanggar. Terus kira-kira menurut Nabi ada nggak upaya yang lebih baik untuk mengatasi ini biar besok nggak terulang lagi? Menurut kamu apa? Membuat jadwal nyuci agar nyucinya nggak mepet. Jadwal nyuci biar nggak mepet. Menurut kamu paling ideal itu waktu nyucinya apa? Misal jadwal menggunakan seragam sudah selesai langsung nyuci. Langsung dicuci ya. Oke, bagus. Baik. Abin sudah menyadari kesalahan itu. Abin juga sudah membuat upaya untuk melakukan perbaikan dengan cara mencucinya tepat waktu, setelah dipakai selesai jadwalnya langsung dicuci. Baik, Pak Wahyu, apresiasi itu kamu tuh sudah bagus dalam mencari upaya untuk kejadian ini agar tidak terulang lagi. Bapak harap kamu menyadari hal itu dan semakin mengetahui keyakinan kelas dan keyakinan sekolah apa yang harus kita lakukan. Semoga kemudian hari Hakim tidak melakukan kejadian yang sama. Baik, untuk hari ini Bapak mengucapkan terima kasih. Hakim sudah sangat baik dalam merespon tanggung jawab ini, merespon keyakinan apa yang sudah dilanggar. Tapi Pak Wahyu mau tahu satu hal lagi, sedikit saja, kira-kira boleh nggak? Sebenarnya kamu bisa saja nggak masuk kelas, tapi kenapa kamu masih tetap pengen masuk kelas? Padahal kalau kamu izin, kamu tidak dicatat sebagai pelanggaran. Kenapa ya? Karena hari ini ada ujian. Ada ujian apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ulangan hari ya? Iya. Oh, baik. Apresiasi itu, Habib juga sudah menyadari kesalahannya, sudah membuat rencana pelaksanaannya. Nah, kira-kira kapan itu mau dilakukan? Tadi mau mencuci setelah seragam itu selesai dipakai. Kira-kira mau diterapkan kapan? Setelah ini. Besok masih dipakai? Oh, berarti mulai besok. Ya, oke. Baik, terima kasih Andin. Andin sudah baik sekali hari ini. Setiap manusia bisa melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Luar biasa, Bapak apresiasi itu. Terima kasih. Semoga ke depan tidak ada pengulangan kejadian seperti ini lagi dan semakin tertib dalam masyarakat. Oke, terima kasih. Andin bisa segera kembali ke kelas. Masih ada jam hari ini? Masih ada. Oke, terima kasih. Semoga hari ini Abin hari yang menyenangkan, belajar terus ya rajin. Oke, terima kasih ya.
bersama Pak Wahyu dan tahapan segitiga restitusi yang sudah dijalani, saya menyadari dengan kesepakatan kelas yang sudah saya lewatkan. Dengan demikian dapat mengerti pelanggaran saya dan menemukan untuk memperbaikinya. Saya senang dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Terima kasih Pak Wahyu.